Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 4 Shift D. Kali ini kami akan membahas mengenai titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri atau kelatometri merupakan suatu jenis titrasi yang dimana antara bahan yang dianalisis dengan titrannya akan membentuk suatu kompleks senyawa. Kompleks senyawa ini disebut kelat dan terjadi akibat titran dan titrat yang saling mengkompleks. Kelat yang terbentuk melalui titrasi terdiri dari dua komponen, yaitu ligan dan yang tergantung pada titran serta titrat yang hendak diambil. Prinsip kerja kompleksometri ini didasarkan atas pembentukan senyawa kompleks antara logam dengan zat pembentuk kompleks. Sebagai zat pembentuk kompleks yang banyak digunakan yaitu garam dinatrium etilen diamina tetraasetat atau yang sering disingkat sebagai Na2-eta. Untuk logam yang dengan cepat dapat membentuk senyawa kompleks pada umumnya dititrasi secara langsung, sedangkan logam yang dapat lambat membentuk kompleks itu dititrasi secara kembali. Berikut reaksi yang terjadi pada titrasi kompleksometri. Adapun faktor-faktor yang dapat membuat Na2-eta ini baik sebagai titran, antara lain, yang pertama selalu membentuk kompleks ketika direaksikan dengan ion logam. Yang kedua, kestabilannya dalam membentuk kelat ini sangat konstan sehingga reaksi berjalan sempurna, kecuali dengan logam alkali. Selanjutnya, Na2-eta ini dapat bereaksi cepat dengan banyak jenis ion logam. Lalu, telah dikembangkan indikatornya secara khusus dan juga mudah diperoleh dengan bahan baku primernya. Na2-eta ini dapat digunakan baik sebagai bahan yang dianalisis maupun sebagai bahan untuk distandarisasi. Selanjutnya, indikator yang digunakan pada kompleksometri ada Eriochrome Black Tea (EBT), merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam kompleksometri ini. EBT akan menunjukkan warna yang jelas pada pH sekitar 10. Oleh karena itu, perlu ditambahkan larutan buffer pH 10 untuk mempertahankan pH tetap 10. EBT yang digunakan merupakan campuran dengan NaCl untuk memudahkan larut dalam air. Titik akhir titrasi tercapai ketika terjadi perubahan warna analit dari merah ke unguan menjadi biru. Selain itu, digunakan indikator Murexit dengan range pH di antara 6-13. Pada awalnya, indikator Murexit bereaksi dengan ion kalsium sehingga larutan berwarna merah muda. Pada titik akhir titrasi dengan eta, indikator akan lepas kembali dan larutan menjadi berwarna ungu. Alat-alat yang digunakan titrasi kompleksometri yaitu timbangan analitik, Erlenmeyer, pH meter, labu ukur, bola hisap, buret, dan statif. Kompleksometri dapat dinyatakan dalam konsentrasi molaritas gram zat terlarut per mr dikali 1000 per mililiter larutan. Molalitas gram zat terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut. Normalitas gram zat terlarut per BE dikali 1000 per mililiter larutan, atau dapat dinyatakan dalam ppm berat zat terlarut dalam miligram per volume larutan dalam liter. ppm berat zat terlarut dalam miligram per berat dalam kilogram. Pembuatan larutan dapar atau buffer salmiak sebanyak 70 gram NH4Cl dilarutkan dalam 300 ml NH4OH 25%, kemudian diencerkan dengan aqueous sampai 700 ml dan ukur pH dengan menambahkan NH4OH 25% lagi sampai pH dikehendaki, kemudian encerkan dengan aqueous sampai 1 liter. Pembakuan titran Na2-eta, ambil 10 ml larutan MgSO47H2O, atur pH 9-10, lalu ditambahkan dengan 2 ml larutan dapar salmiak. Kemudian tambahkan 50 mg indikator EBT. Titrasi dengan larutan Na2-eta 0,05 molar sampai terbentuk warna merah menjadi biru. Selanjutnya, penetapan kadar kalsium laktat dengan menggunakan titrasi langsung. Larutan sampel kalsium laktat dipipet sebanyak 10 ml, diatur pH sampai pH lebih 1 sama dengan 12. Tetapkan dengan penambahan NaOH 4N. Kemudian tambahkan 50 mg indikator Murexit. Titrasi dengan larutan Na2-eta 0,05 molar hingga terjadi perubahan warna dari merah menjadi violet. Selanjutnya, penetapan kadar merkuri klorida dengan cara titrasi kembali. Dipipet sampel 10 ml aqueous ke dalam Erlenmeyer, diatur pH 9-10. Kemudian, tambahkan 2 ml buffer salmiak dan 50 mg indikator EBT. Tambahkan eta 0,05 molar sampai terjadi warna biru. Catat volume, kemudian tambahkan eta sebanyak 0,05 molar sebanyak 10 ml lagi. Kelebihan eta dititrasi dengan larutan baku MgSO47H2O. Terima kasih.